kepada Tuhan supaya memperoleh rahmat pengampunan dari segala dosanya, disucikan jiwanya, dan akhirnya menikmati kebahagiaan di surga bersama para kudus. Amin. Kita satukan iman kita, karena kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Baik hidup ataupun mati, kita semua ini milik Tuhan. Dan Tuhan mencintai semua ciptaannya. Karena itu, berdasarkan kasih Tuhan yang sedemikian besar itu, kita meyakini bahwa Allah Bapa kita melalui Yesus Kristus Putranya juga akan menganugerahkan belas kasih pengampunan atas segala dosa saudara-saudari kita ini. Maka marilah kita sekarang mempersiapkan diri untuk menyambut kehadiran Tuhan Yesus dalam Ekaristi Kudus ini, dalam firman-Nya, supaya menyejukkan hati kita, memberikan damai di dalam batin kita, dan juga terang di dalam akal budi kita, sehingga kita setia kepada Tuhan. Kita sadari, kita orang lemah, gampang tergoda dan jatuh dalam dosa dengan macam-macam bentuk, macam-macam tindakan, macam-macam tutur kata kita. Maka marilah kita hening, kita sadari, lalu kita akan mohon ampun bersama-sama. Kita ungkapkan sesal dan tobat atas segala dosa kita dengan bernyanyi bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil orang yang berdosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Kau serahkan hidupmu supaya kami dapat hidup. Kasihanilah kami umat-Mu. Engkau menang atas kematian dan dosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Sang Pemelihara kehidupan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami dengan berkat-Mu. Engkau pula yang telah mendampingi perjalanan hidup bangsa Israel melintasi padang gurun selama 40 tahun. Kami percayakan hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil, yang tadi kami sebutkan, khususnya putrimu Helen. Dalam pemeliharaan kasih-Mu, berkenanlah Engkau membersihkan segala dosa dan kekurangannya, sehingga jiwanya mendapat istirahat kekal. Kami mohon berkat-Mu pula bagi kami semua, khususnya keluarga Ibu Wiwi, yang masih harus berjuang dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Kau pelihara dalam naungan kasih-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan diambil dari kitab Ratapan. Adalah baik menantikan pertolongan Tuhan dengan tenang.
Saudara-saudari, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habislah rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, sungguh besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menantikan pertolongan Tuhan dengan tenang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, menggugah jiwa dan segarkan hati. Kobarkan nurani untuk bersaksi, doronglah diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji, bekerja di ladangmu, jadi abdi abadi hari ini sampai akhir nanti. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji, bekerja di ladangmu, jadi abdi abadi hari ini sampai akhir nanti. Mari kita berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa,
dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapat kelegaan bagi jiwamu. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga iman kita diteguhkan oleh pewartaan Injil ini. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, mengenang Ibu Helen 40 hari dipanggil Tuhan, saya teringat waktu saya masih di dusun bersama keluarga. Waktu itu eyang saya meninggal. Dan karena eyang saya itu meninggal secara muslim, maka juga dimandikan dan itu dihormati secara muslim juga. Tetapi yang waktu itu menarik bagi saya, di samping rumah, di tempat eyang saya itu dimandikan jenazahnya, selama 40 hari dipasangi lampu. Lampu teplok kalau dulu ya, lampu minyak gitu. Tiap malam saya bertanya pada Bapak, Pak, kok di situ itu tempat Mbah yang itu dimandikan kok selalu dipasangi lampu, ada apa? Untuk apa itu, Pak? Bapak saya menjawab begini, nanti kalau eyangmu pulang supaya ndak kesasar. Gitu, supaya kamu kalau eyangmu pulang nanti nggak kesasar. Oh gitu ya Pak? Iya. Kadang-kadang eyangmu pulang. Memang suatu saat malam hari di kamar di mana eyang saya itu tidur, ada suara bludak. Lalu bapak saya, tuh eyangmu pulang. Gitu ya. Padahal itu mungkin kucing. Tapi itulah kepercayaan seseorang. Dan rupanya memang orang yang sudah meninggal itu tidak serta-merta langsung ke akhirat. Mungkin dia ada rasa berat untuk meninggalkan sanak keluarganya. Entah itu orang tuanya, kalau itu seorang eyang kakung ya eyang putrinya yang ditinggal, anak-anaknya, mantu dan cucu yang dikasihinya. Hubungan batin, hubungan kasih rupa-rupanya itu masih harus pelan-pelan dilepas supaya akhirnya dengan lancar menuju ke surga. Itulah ungkapan kasih. Kasih tidak terbatas pada saat orang masih hidup di dunia ini. Tetapi kasih melintasi batas kehidupan baik di dunia dan juga di akhirat. Lebih-lebih bagi orang-orang yang sudah mulia di surga. Secara intensif itu selalu memperhatikan dan kadang-kadang mengunjungi orang-orang yang dikasihinya. Kalau kita ingat saudara sekalian, 40 hari Tuhan Yesus itu selama 40 hari setelah dia wafat, setelah dia bangkit, 40 hari itu masih sering datang mengunjungi para rasul. Ya kan? Selalu mengatakan damai sertamu, damai sejahtera untukmu.
Apakah Yesus itu katakanlah masih minta didoakan supaya jiwanya bersih, jiwanya suci? Tidak. Yesus orang mulia, jiwanya sudah mulia. Tetapi mengapa kok Yesus masih selama 40 hari itu sering mendatangi murid-muridnya? Mungkin juga Bunda Maria, ibunya yang terkasih. Itu karena ingin supaya yang ditinggalkan itu, rasul-rasulnya itu hatinya tenang dan mantap. Aku hidup. Kalau hidup, maka dia juga bisa sering datang. Dan kedatangannya itu tidak terbatas pada tempat. Jendela tertutup, pintu tertutup. Tiba-tiba berdiri di depan mereka. Ini kan berarti Yesus itu sudah masuk ke dalam kemuliaan sejati, tidak terbatas oleh raga lagi, oleh badan lagi, tetapi roh yang mulia. Dan itulah sewaktu para murid sudah mulai mantap, oh yakin, yes, Yesus hidup, ya tidak ragu lagi. Dan imannya semakin kuat, 40 hari Yesus naik ke surga. Kalau kita 40 hari ini mengenang saudari kita Helen, dan juga kita mendoakan saudara yang lain itu, mungkin juga apakah Anda percaya bahwa Helen itu saat ini hadir di tengah kita? Percaya enggak? Bahwa Helen sekarang ini bersama kita. Kalau saya kok yakin? Saya yakin. Karena apa? Karena ketemu dalam kasih. Kita di sini juga bersama-sama mau mengungkapkan kasih kita kepada Helen dengan perjamuan Ekaristi. Helen juga pasti senang, aduh aku didoakan. Aku mau hadir, aku juga mau mengungkapkan kasih kepada saudara-saudariku yang masih berkelana di dunia ini. Itu. Jadi itulah, kasih itu abadi, kasih itu kekal. Kasih tadi saya katakan menembus batas baik dunia maupun akhirat. Dan itulah yang terjadi pada saat ini. Maka perjumpaan dalam Ekaristi Kudus ini pasti akan menguduskan jiwa saudari kita Helen. Karena apa? Kita semua ditebus oleh darah Kristus. Padahal Ekaristi adalah mengenang dan menghadirkan kembali pengorbanan dan penebusan Yesus melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dan kita harapkan buah dari wafat Yesus di kayu salib, darahnya itu menyucikan saudari kita Helen. Lalu Yesus yang bangkit itu mengatakan, Helen, yuk ikut aku ke surga. Bagaimana? Kalau Yesus mengatakan itu, hati kita merasa apa? Syukur pada Tuhan, lega. Ya kan? Dan ini sangat mungkin. Karena apa? Kalau kita mendengar Injil tadi itu, Tuhan Yesus itu bersyukur pada Bapa dalam doa. Karena apa? Karena dikatakan bahwa Tuhan itu menyembunyikan bagi rahasianya kepada orang pandai, tetapi menyatakannya kepada orang kecil. Orang yang kecil bukan kecil badannya, tetapi kecil dalam arti kesederhanaan hati. Orang yang kecil adalah yang terbuka terhadap suara dan panggilan Tuhan. Dan Helen mendengarkan itu. Helen termasuk orang yang oleh Yesus diberitahu rahasia kerajaan Allah, bahwa Allah itu adalah
Bapa. Yang memberitahukan siapa? Yesus putranya. Jadi Yesus sendiri yang memperkenalkan bahwa Allah itu adalah Bapa, Bapakku, Bapamu, Bapa kita. Maka hal ini ditandai apa? Dengan pembaptisan. Saya sungguh bersyukur waktu itu berapa minggu ya sebelum beliau itu dipanggil Tuhan menerima sakramen baptis. Dan juga dari saya kira-kira 3 minggu ya. Itu. Coba 3 minggu sebelum meninggal. Saudari kita Helen itu menerima pembaptisan. Berarti secara nyata dia adalah putri Bapa di surga. Dia disatukan dengan Yesus Kristus yang mulia. Apakah ini bukan suatu anugerah yang luar biasa? Di situ. Saudari kita juga sudah memikul kuk seperti yang Yesus katakan itu. Pikulah kuk yang kupasang sebab ringan bebannya. Kuk yang dipanggil oleh Helen apa? Penyakitnya. Berapa lama dia menanggung penderitaan karena sakitnya itu. Tapi justru penyakitnya itu, penderitaannya itu dipuncakkan menjadi keselamatan melalui apa? Baptis. Seolah-olah Helen itu mempersembahkan beban deritanya, kesakitannya, merasakan bagaimana penyakit itu mendera dirinya kepada Tuhan dalam penyerahan kepada Yesus. Yesus, aku ikut engkau supaya aku menjadi putri Bapa. Sungguh sesuatu yang luar biasa ini. Dan tentu saja sabda Yesus yang terakhir tadi itu, datanglah kepadaku kalian semua yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagi jiwamu. Dan itulah. Dalam iman kepercayaan yang saya yakin Helen itu sudah beriman sebelum dibaptis. Ya. Pembaptisan itu puncak menandai iman itu. Dia sudah mendengar dari sana sini sanak saudaranya, mungkin juga teman kerjanya, siapa Yesus dan sebagainya itu. Jadi secara anonim dia itu sudah beriman dan iman itu menjadi suatu bimbingan bagi dia bahwa penderitaannya itu oleh Tuhan diperhitungkan menjadi untuk memberikan mahkota kehidupan, karena Helen setia dalam penderitaan sampai wafatnya menyerahkan diri kepada Yesus. Dan pasti kelegaan jiwa ini kan berarti suatu pembersihan jiwa, disucikan, dan itu akhirnya Yesus membawa lebih pada 40 hari ini. Yesus mendampingi Helen menghadap Bapa. Seolah-olah itu Yesus mengatakan, Bapa, ini putrimu Helen yang dulu pernah menderita, yang dulu pernah ini, yang dulu ini, tetapi dia justru penderitaannya ini membawa dia itu menjadi percaya kepadamu, menyerahkan diri kepada kuasa kasih-Mu. Perkenankanlah putrimu ini menikmati kebahagiaan sejati. Saudara, saya kira inilah. Saya yakin Helen bersuka cita. Seperti tadi dalam bacaan pertama, bahwa Allah itu menjadi suatu kerinduan. Bahkan kemuliaan itu menjadi bagian dari dirinya. Maka sekarang dia menemukan apa yang dirindukan, apa yang didambakan, yakni kelegaan, berarti kebahagiaan sejati. Dan kalau Helen sudah mulia semacam itu,
kasihnya kepada kita, kepada keluarga Bu Wiwi itu semakin besar. Karena apa? Karena Helen juga ingin, aku sekarang sudah lebih dahulu menikmati. Aku ingin juga sanak saudaraku, keluarga Wiwi dan sebagainya, mungkin juga harapannya pada kita semua yang berkumpul di sini, ikut nanti bersama-sama aku menikmati kebahagiaan di surga. Dia mendoakan itu di hadapan Bapa. Maka marilah kita rasakan ini, suatu perjumpaan penuh kasih, penuh berkat, dan juga perjumpaan keselamatan karena Yesus Sang Penyelamat hadir di tengah kita, menyelamatkan Helen, dan kelak juga akan menyelamatkan kita semua kalau kita setia sampai akhir hayat mengimani Yesus seperti Helen. Berkat Allah untuk kita semua. Amin. Amin. Sekarang setelah kita merenung sejenak tentang sabda Tuhan dan juga dengan kehidupan Helen, mari kita panjatkan doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, mendengarkan sabda Tuhan hari ini, kita diajak oleh Yesus untuk bersyukur atas karunia dan rahmat yang telah kita terima sampai saat ini. Marilah dengan rendah hati kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi saudara kita, Ibu Helen, yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu, semoga Bapa berkenan menerimanya dalam kerajaan abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga besar Ibu Wiwi yang masih berduka atas kematian Ibu Helen, semoga Allah memberikan ketabahan, kekuatan, serta pengharapan dalam meneruskan tugas panggilan hidupnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang sudah dipanggil Tuhan, yang nama-namanya kami sebutkan tadi, semoga berkat kemurahan dan belas kasih Allah, mereka semua dapat menikmati persatuan yang abadi bersama Bapa di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, semoga hidup dan iman kita mampu memberi kekuatan serta harapan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, karena Allah sendiri hadir dan berkarya lewat diri kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, dengan segala kerendahan hati, kami mohon agar virus corona akan segera musnah dari muka bumi ini, agar semua umat-Mu dapat hidup normal kembali seperti sedia kala, dapat beraktivitas, beribadat, dan sehat jasmani dan rohani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami juga mohon berkatilah Villa Wirasamala ini, agar setiap orang yang masuk ke dalam villa ini merasakan aman, nyaman, damai dan bersukacita, sehingga villa ini bisa mendatangkan berkat bagi banyak orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, demikianlah doa-doa permohonan yang kami panjatkan kepadamu. Berkenanlah mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan persiapan persembahan.
Bersujud kami di altar-Mu, bersyukur kami kepadamu atas kasih kemurahan-Mu yang hadir setia selalu. Inilah yang kami miliki, harapan dan niat yang murni, jadi abdi cinta sejati, berkarya setulus hati. Terimalah ya Tuhan di hati-Mu persembahan kami umat-Mu. Ubahlah roti dan ajaib jadi tubuh dan darah suci, sumber nadi iman insani. Terimalah ya Tuhan di hati-Mu persembahan kami umat-Mu. Ubahlah roti dan ajaib jadi tubuh dan darah dan suci, sumber nadi iman insani. Marilah berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Sang Pemelihara kehidupan, kami hunjukkan bahan persembahan roti dan anggur demi keselamatan putrimu Helen dan sanak saudara yang lain yang kami sebutkan namanya tadi, yang telah menghadap hadirat-Mu. Peliharalah pula hidup kami yang saat ini berkeliling di sekitar meja perjamuan ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman, kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga, bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermada memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus,
Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Silakan duduk. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Paskalis, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu, khususnya putrimu Helen yang 40 hari lalu Engkau panggil menghadap-Mu. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang suci, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu.
dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdiri mengagungkan kemuliaan Bapa dengan menghitungkan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami masing-masing, di dalam keluarga kami semua, keluarga besar Ibu Wiwi, dan lingkungan hidup serta negara kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara sekalian, Kristuslah sumber damai, keselamatan dan kebahagiaan kita. Marilah kita mohon damai kepadanya dengan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersama kamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, inilah Tuhan Yesus yang bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih, lesu, memikul beban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagi jiwamu." Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus meneguhkan iman kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
akan cinta Tuhan. Kasih-Mu indah selalu menghantar aku padamu, memahami kehendak-Mu untuk membawa damai-Mu. Kasih-Mu selalu agung selalu, cahaya lubuk hatiku, dalam setiap langkahku melaksanakan firman-Mu. Marilah berdoa. Allah Bapa, Sang Pemelihara kehidupan, kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang menyegarkan hidup kami. Persatukanlah hamba-Mu Helen dan sanak saudara kami yang lain dalam himpunan para kudus, dan peliharalah kami sebagai biji mata kesayangan-Mu, sampai kami dipersatukan dalam perjamuan abadi di surga. Dengan pengantar Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan mengakhiri perjamuan Ekaristi untuk keselamatan saudari kita Helen dan juga saudara-saudari yang lain. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, semoga saudara sekalian beserta seluruh keluarga dalam hidup, karya, dan pelayanan selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Pada wajah-Mu yang suci, mata-Mu nampak bening sejuk lembut. Kau pandang para abdi-Mu berdoa, oh Bunda penolong abadi. Engkau pangku anakmu, Yesus Putra Allah, sumber suka dan duka hatimu. Hanya Engkau sendirilah yang tahu pahit dan manisnya hidupku. Bukankah kepadamu, oh Bunda, pandangan penuh cintanya tertuju. Salib dan tombak mengisi
Bunda didekangnya erat, gambaran gelisah manusia, bagaikan terbayang sengsara maut, siksaan salah manusia. Kami atas nama keluarga Ibu Wiwi mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Yus yang telah bersedia memimpin perayaan Ekaristi pada siang hari ini. Romo Yus ini juga yang telah membaptis Ibu Helen pada tanggal 24 Juli 2020. Juga terima kasih kepada Mas Binar sebagai organis dan yang membuat perayaan Ekaristi ini bisa diikuti oleh keluarga dan sahabat Ibu Helen dari berbagai negara. Kita berikan aplaus buat Mas Binar yang dari kemarin tidak henti-hentinya mempersiapkan segala sesuatu ini sehingga perayaan Ekaristi dapat berjalan dengan baik sekali. Juga terima kasih kepada teman-teman kelompok paduan suara For Ladies dari Gereja Barnabas Pamulang. Juga Bapak Ibu yang telah hadir di tempat ini, yang jauh-jauh datang dari Jakarta dan lain sebagainya, sekitarnya. Pokoknya terima kasih banyak dan Tuhan memberkati kita semua. Tepuk tangan buat semuanya. Baik, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat kerabat Ibu Helen yang telah mengikuti perayaan Ekaristi ini dengan live streaming atau secara live streaming, yaitu Bapak Charles Young, Charles Young, terus Bapak Robertus Kamantiasa, Heru Pamulang, terus Mr. Stefanus Kurniadi, Bapak Esther Rumaropen, dan Ibu Memi Jamil. Ada yang ketinggalan, mohon maaf apabila ada yang ketinggalan saya tidak sebutkan. Oh, Ibu dari mana ya? Ibu Feni, oh baru keluar namanya, Ibu Feni. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Feni. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Kok Pak Michael nggak ikut? Tahu? Pak Michael nggak lihat? Ada, dia lewat YouTube. Makan dulu, makan. Apanya? Oh, dari pertama. Baik Bapak Ibu, di depan kita telah tersedia hidangan makan siang. Kami mohon untuk Ibu Natalia Dartopo memimpin doa makan. Sebelum kita santap bersama, kami mohon untuk berdoa terlebih dahulu. Marilah kita hening sejenak.
Mari bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur atas apa yang telah boleh kami nikmati dan kami rasakan sepanjang hari ini. Terima kasih atas santapan rohani yang boleh kami alami. Dan sebentarlah kami akan makan siang. Kami berterima kasih atas rezeki yang Tuhan berikan kepada kami lewat keluarga Ibu Wiwi dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Semoga makanan ini boleh menguatkan jiwa dan raga kami, agar kami pun mampu menjadi berkat bagi sesama kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang lain, yang karena satu dan lain hal, hari ini tidak mendapatkan makanan yang cukup. Kiranya Tuhan sendiri yang akan melawati mereka, dan mereka boleh memperoleh sukacita yang berasal daripada-Mu saja. Kiranya tangan Tuhan senantiasa juga mencukupkan mereka. Ya Bapa, terima kasih atas berkat dan segala kemurahan-Mu, sehingga acara siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat makan. Kita nyanyi Dia Mengerti nggak? Dia mengerti. Iya. Jadi Binara masih di situ. Ncak? Nyebut kata-katanya yang pede aja ya, yang udah pegang teks. Itu ada satu lagu lagi. Romo makan aja nggak apa-apa? Kita iringi nyanyi. Mengiringi Romo Dahar. Biar makannya banyak. Biar tambah. Sudah. Tadi disuruh ulang persembahan kan kita nggak lihat ke belakang ya. Kita di sini. Makanya pokoknya kalau kayak gitu ya, apalagi yang di depan ya, setiap ada ulangan harus coba-coba lirik-lirik, tapi jangan terlalu sampai ini Dari gimana. awal soalnya nggak ada itu ya. Tadi kalau mau ulang, Sayang loh. Sayang tadi. Saya meneruskan dirigen belakang. Saya meneruskan memajukan tangan. Yang satu Sayang ya tadi. dia mengerti dia. Dia mengerti. Oh iya. Depan aja kali gitu. Tes. Ya memang itulah. Mau sekalian